Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya di halaman Masjid Al-Muhajirin. Tadi habis sholat asar dan sekarang mau menuju ke Ciganjur. Jadi ke daerahnya almarhum Gus Dur ya. Nah, di sana ada Musola Al-Hasanah. Itu baru direnovasi ya, dibangun total oleh salah seorang warga situ. Jadi yang mendanai satu orang saja. Ini yang menarik ini. Jadi sekarang ini mau diserahkan dari penyandang dana atau donatur, yaitu Bapak Aziz Soeharto, ke Ketua DKM, ke Bapak Budi Kencono. Nah, kita ikuti ya di mana musolanya di Ciganjur itu. Oke, terima kasih. Teman-teman, cuaca sore hari ini hujan cukup deras ya. Tapi saya sangat semangat sekali karena hari ini saya akan mengunjungi majelis taklim, di mana pada serah terima musola ini tentunya akan diundang beberapa kiai yang ada di Ciganjur. Saya juga akan bertemu dengan penyandang dana tunggal pembangunan Musola Al-Hasanah di Ciganjur. Berarti saya akan bertemu dengan orang-orang mukmin, dengan orang-orang muttaqin. Sebagaimana yang tertera di surat Al-Mu'minun ayat 1-11 dan anjuran Nabi Muhammad SAW bahwa kita umat muslim dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang mukmin, dengan orang-orang muttaqin. Karena orang-orang mukmin, orang-orang muttaqin bisa juga mengantarkan kita ke surganya Allah, insya Allah. Teman-teman, ini kita di Ciganjur ya. Kalau lurus ini nanti ke kanan ke Danau Brigif, sedangkan kita akan ke kiri ke Jalan Warung Sila ini. Nah, ini kalau lurus terus mentok ke kiri bisa ke situ Babakan, tapi nanti sehabis turunan kita akan belok kiri ke Jalan Parka. Dan setelah Jalan Parka itu ada Jalan Al-Munawwaroh, itu ke rumah almarhum Gus Dur. Sebentar lagi kita akan bisa menyaksikan Musola Al-Hasanah yang sangat mewah dan menelan biaya miliaran rupiah tentunya, yang dibangun oleh putra sini asli, putra Betawi, putra Ciganjur yang berusia sekitar 40 tahun. Di depan ini kita akan belok kiri ya teman-teman. Kita akan memasuki Jalan Parka. Nah, seperti inilah Jalan Parka. Jadi Musola Al-Hasanah itu berada di tengah-tengah rumah padat penduduk ya teman-teman ya. Nah, sebelum ke Musola Al-Hasanah saya akan ke rumah Ketua DKM Musola Al-Hasanah, yaitu Bapak Budi Kencono, di mana beliau dulu termasuk yang membangun Musola Al-Hasanah. Nah, di depan sana mentok, belok kanan dan belok kiri sampai ke Musola Al-Hasanah. Tapi saya akan mampir dulu ke Ketua DKM Musola Al-Hasanah, yaitu Bapak Budi Kencono. Nah, itu yang ada pagernya ini, saya akan masuk ke rumah beliau. Seperti inilah lorong masuk ke rumah Ketua DKM Musola Al-Hasanah. Halamannya cukup luas dan sudah nampak rumahnya, berarti kita sudah sampai. Nah, ini saya sudah di rumah Bapak Budi Kencono ya.
Ketua DKM Mushola Al Hasanah Cikanjur. Nah, pembangunannya sudah selesai yang didanai oleh Bapak Aziz Suwarto. Nah, ini saya ketemu dengan Ketua DKM. Kita ingin pendapatnya ya tentang selesainya Mushola Al Hasanah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan mau diserah terimakan Mushola Al Hasanah dari yang membangun ke Ketua DKM. Bagaimana nih pendapatnya? Alhamdulillah musyawarah selesai dan segera diserahkan sesuai dengan janjinya. Ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Komentar dari Ketua DKM Mushola Al Hasanah. Semoga berkah ya apa yang telah dibangun ini. Dan mari kita ikutin acaranya ke Mushola Al Hasanah ya. Karena hari ini akan diserah terimakan dari yang bangun, diserah terimakan ke Ketua DKM Mushola Al Hasanah. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ini masih hujan, kita berangkat ke Mushola Al Hasanah lewat pintu yang sebelah sini ya. Nah ini belok kanan sini seperti ini masih termasuk jalan Barkah ya teman-teman ya. Rumah penduduk di sini sudah padat, setiap tahun selalu bertambah ini penduduk di sini. Rumah-rumahnya juga semakin merapat. Nah ini belok kanan kita. Nah di depan itu yang tingkat itulah Mushola Al Hasanah. Jadi betul-betul letaknya dihimpit oleh perumahan padat penduduk. Sehingga di luar Mushola Al Hasanah nyaris tidak punya halaman ya teman-teman ya. Karena penduduk di sini tidak mau diganti rugi alias tidak mau pindah. Mereka kelihatannya ingin selalu dekat dengan mushola kesayangan yaitu Mushola Al Hasanah. Seperti ini Mushola Al Hasanah ya. Samping kiri kanan diapit oleh rumah-rumah penduduk. Ini nampak dari sebelah samping ya Mushola Al Hasanah. Yuk kita masuk, kita lihat dalamnya. Ini di lantai bawah terlihat ada TV monitor, AC juga sentral, sangat dingin. Kemudian ada pengeras suara ya di dinding tembok dan tempat wudhu tentunya kiri kanan. Nah ini di lantai 2 ini sama, hampir sama ini bentuk bangunannya, cuman ada mimbar imam nih di situ. Ini ada karpet yang sangat empuk. Nah ini jamaah sudah datang. Di lantai atas sebelah kiri kanan dipasangin kaca seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini bisa diinjak seperti di jembatan kaca. Baik teman-teman, kita sholat maghrib dulu ya. Susunan acaranya adalah pembacaan zikir, kemudian pembacaan sholawat bersama-sama diiringi oleh Hadroh Al Hasanah, kemudian sambutan dari Ketua DKM, dilanjutkan dengan sambutan penyandang dana, dan langsung serah terima pembangunan mushola ini dari penyandang dana ke Ketua DKM. Kemudian ada ceramah singkat dari sesepuh Ustadz di Cikanjur ini, kemudian dilanjutkan ceramah singkat dari Ketua LPMA Cikanjur.
kita DKM Musola Hasanah Bapak Ibu di Bintang Sarjana Hukum waktu tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu itu ada seorang warga RT 10 meninggal dunia. Terus ada seorang jemaah memberitahu pada saya bahwa ada seseorang yang saya belum kenal sebelumnya, titip AC 2 buah. Kalau di Jawa titip itu diambil kembali, tapi setelah dipasang sini kok tidak diambil. Oh, artinya ini diberikan kepada musola Al-Hasanah. Alhamdulillah. Kemudian ada seorang jamaah juga yang memberitahu saya, Pak, ada seorang yang ingin membangun kembali musola Al-Hasanah. Namanya Pak Aziz. Setelah tanya sana ke sini, akhirnya saya bersama Ketua Harian Bapak Taufik Mustafa dengan Pak Haji Muhtar dan Mas Lanjar datang ke rumahnya Pak Aziz menanyakan apa benar berita ini. Ternyata Pak Aziz Suharto mengatakan benar. Malah beliau mengatakan ibunya Pak Aziz itu ngomong, Aziz, kalau kamu sudah janji seorang, lekas tunaikan. Jadi lekas, oh itu dan jadi kita itu tambah hakul yakin lagi bahwa musola ini memang akan dibangun oleh Bapak Aziz Suharto. Kemudian kita bermusyawarah dengan jemaah mengatakan hal itu, dan banyak hal yang usul begini, usul begitu, tapi saya tetap konsisten karena kita sudah mendengar jawaban dari Bapak Aziz bahwa memang benar akan membangun musola ini. Sehingga tanggal 5 November 2023 pada waktu musola Al-Hasanah ketempatan penyelenggaraan LPMA, disitulah saya dengan Mas Aziz Suharto ikrar memang benar mau dibangun ini, sehingga di depan jemaah LPMA Mas Aziz memang benar-benar mau membangun, sehingga musola Hasanah pada waktu itu langsung kami serahkan kepada Mas Aziz ya, untuk dibongkar, dibangun kembali, dan setelah selesai diserahkan kembali kepada pengurus atau DKM Musola Al-Hasanah. Satu syarat yang saya ingat dari Bapak Aziz, tolong tidak ikut campur di dalam pembangunannya. Jadi kita tepatin itu. Jadi kita tidak ikut. Dan sebagai DKM Musola Al-Hasanah, kita tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Tahu-tahunya ini. Kan itu berarti mimpi kita itu benar-benar terkabul. Terkabul ya Allah itulah. Itu adalah karunia Allah. Karunia Allah itu melalui tangan Mas Aziz Suharto itu melaksanakannya. Itulah saya sebetulnya dengan LPMA itu waktu itu di Musola Al-Hasanah itu kita kan aktif ya ke pengajian LPMA. Saya melihat Musola Al-Hasanah itu paling jelek sendiri akhirnya. Padahal waktu itu paling bagus. Tapi setelah berapa tahun kita nangis betul loh. Kita ketinggalan dengan saudara-saudaraku Islam yang di Cikanjur dan Jakarta. Tapi tangisan saya ini rupanya didengar oleh Allah. Dan dengan datangnya Mas Aziz ke sini karena ada saudaranya yang meninggal dunia. Nah itu menemukan rahmat dan barokah benar-benar pada kita. Sehingga setelah ada kesepakatan pada 5 November itu dibangunkan musola alternatif di lapangan RT 10.
supaya penyelenggaraan sholat dan tetap berjalan. Setelah kurang lebih 5 bulan ini selesai. Tapi saya dapat pelajaran banyak hari ini. Mas Aziz itu masih muda. Waktu kita ke sana saksinya 4 orang ke 5 orang. Mas Aziz ngomong gini, kalau misalnya saya tidak ada, pembangunan Musola Al Hasanah tetap jalan. Yang melanjutkan adalah keluarga saya. Kita ini jadi bingung sama Mas Aziz. Orang masih muda, sekarang umurnya 40 tahun, sudah bisa membuat demikian ini. Itulah yang kita ini bingung. Seorang Betawi, kayak putra Betawi, benar-benar putra Betawi. Dan bapaknya sudah almarhum, tinggal ibunya. Dan saya tadi mendengar khotbah ya. Orang terbaik itu adalah orang yang baik kepada keluarganya. Ternyata, Mas Aziz ini ada termasuk orang yang baik kepada keluarganya. Dan insya Allah itu akan dibalas kebaikannya itu dengan kebaikan. Dan alhamdulillah ada panggilan Allah dan istrinya dan ibunya Mas Aziz tanggal 24 ini memenuhi panggilan Allah untuk naik haji. Dan ini tadi selamatan katanya. Alhamdulillah. Marilah kita doakan agar ibunya Mas Aziz dan istrinya menjadi haji yang makburah. Bapak Ibu sekalian, dulu waktu bangun musola yang lama yang saya bilang jelek itu, saya tidak ngomong RT, saya tidak ngomong siapa-siapa, saya hanya ngomong Pak Haji Nur sama Haji Asli. Saya datang ke Pak Haji Nur, berapa wakaf sini ini kita bangun? Wakaf tanah maksudnya. Ya Pak, wakafnya sekian. Ya sudah kita langsung pada waktu itu kita bikin fondasi. Hari pertama, seorang yang bernama Mulasim datang. Pak, siapa yang nyuruh bangun ini? Saya bilang saya. Rumahnya Bapak di mana? Itu rumah baru, balik dia. Hari kedua, Mas Mulasim itu datang lagi. Hanya ngelihat aja, kok pembangunannya terus. Dan hari ketiga, dia datang lagi ke tempat saya, ke tempat bangunan musola. Dia langsung ngomong, Pak, saya tukangnya, Bapak materialnya. Itulah pengalaman yang tidak bisa kami lupakan selama ini. Dan jadilah Musola Al Hasanah. Dulu selalu saya ejek-ejekan dengan anak RW yang bapaknya Ustadz Samsul. Ayo kita sekarang bangun musola bagus-bagusan. Akhirnya dia bangun juga musola di sana. Tapi sekarang seperti tadi saya katakan, setelah kita kumpul dengan orang-orang LPMA, musola saya kok jelek sekali gitu loh. Saya kenal dengan Pak Haji Murtadi yang di sebelah sana itu. Dia seorang yang memelihara anak yatim piatu. Dan ada salah satu warga sini yang disekolahkan. Insya Allah habis ini dia S2 di Bandung. Yang menyekolahkan ya Pak Murtadi. Saya dekat dengan dia dari dulu. Karena ya itulah, ini Pak, anaknya Bapak itu sekarang sekolah di sini. Sekarang segini itu. Ya Alhamdulillah. Dan sampai sekarang hubungan kami tetap baik. Dan yang foto itu adik saya yang bontot, Agus, tinggal di Mamulang. Nah inilah sekali lagi saya sampaikan bahwa alhamdulillah ya. Tapi sebelum itu salam dan salawat kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga semua yang hadir ini terutama dan yang tidak hadir yang di Cikanjur ini dapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umatnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, tidak berlebihan lah kalau sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Mas Aziz dan dalam pelaksanaan ini campur tangannya Ketua LPMA yaitu Bapak Nasruddin untuk membantu menyebarkan melalui pengurus yang lain menyebarkan undangan, tapi mungkin karena hujan atau tadi ada beberapa yang disampaikan dari Pak Sekretaris Pak Tepi bahwa kebetulan bersamaan lagi mengadakan taklim di musolanya masing-masing. Tapi tetap marilah kita bersyukur bahwa yang jelas pembangunan ini sudah selesai. Pembangunan menurut saya yang baik, pembangunan yang kokoh, pembangunan dapat
ya dapat apresiasi lah dari semua pihak. Saya pikir begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari penyandang dana musola Al-Hasanah ini Bapak Aziz Suwarto. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa berada dalam acara penyerahan pembangunan yang telah kami lakukan kepada pengurus DKM Al-Hasanah. Yang saya hormati para ustadz, para ustazah, para bapak-bapak, orang tua, guru-guru kami yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, yang insya Allah saya tetap hormat, tetap menjunjung tinggi apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru saya ini. Pertama, saya mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin yang mana proses pembangunan Musola Al-Hasanah sesuai dengan target waktu yang telah saya tentukan pada saat penyerahan kurang lebih di bulan November. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga untuk doa dari ibu saya, Ibu Mariati, dan juga istri saya, Ratna binti Kodrat, yang tujuan daripada saya membangun musola ini adalah untuk mewakafkan amal kebaikan, amal jariah untuk istri saya, Ratna bin Kodrat, dan juga ibu saya, Ibu Mariati binti Muhammad. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, saya memohon bapak-bapak jamaah sekalian untuk membacakan suratul Fatihah yang insya Allah doa dari bapak-bapak semua terkabul, khususnya untuk istri saya Ratna dan juga ibu saya Ibu Mariati. Ala hadiniyah al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak RT Subandi, Bapak-bapak pengurus DKM Al-Hasanah, warga di sekitar RT 9 maupun 10 yang berada di lingkungan Musola Al-Hasanah. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar wakif keluarga almarhum Bapak Haji Nuh. Untuk itu, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan limpahan kebaikan kepada almarhum maupun almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang selanjutnya saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih dan masih memohon doanya para bapak-bapak jamaah, ibu-ibu untuk mendoakan yang insya Allah tanggal 24 Mei tahun 2024 ini istri saya dan juga ibu saya menjadi calon jamaah haji tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan dua orang yang sangat berharga dalam hidup saya ini Allah mudahkan dalam menjalankan ibadah haji. Allah mudahkan untuk kembali ke rumah, ke tanah air dengan sehat walafiat. Al-Fatihah.
Yang terakhir, dengan segala kerendahan hati, saya memohon untuk para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, doakan saya agar saya bisa membangun masjid-masjid ataupun musola-musola di tempat lain. Saya yakin doa bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti, saya mempunyai niat untuk terus membangun masjid-masjid dan musola-musola. Ala hadiniyah al-Fatihah. Demikian Bapak Ibu, orang tua kami, para guru, para ustadz, ustazah yang hadir pada malam hari ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk doanya. Kurangnya saya, salahnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada DKM. Maaf, Pak Ustaz. Yaitu Bapak Jibril tentang Maju, Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Nah, baru ditandatangani? Iya. Ini, Pak Haji. Sebelah sini, Pak Haji. Pak Haji, sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah, Pak Haji? Alhamdulillah. Ya, udah. Ini Pak Haji, perlu foto lagi nggak, Pak Haji? Perlu. Oh, sekedar info. Udah. Saya mau info sedikit. Terima kasih Pak Haji doanya. Selanjutnya, atas nama masyarakat Cikanjur tadi mohon kepada Pak Kasim ini, biasanya bangunnya macam kejadian. Cuma kadang-kadang tidak kursinya kadang-kadang nih. Apa? Udah bagus. Selain kursinya apa yang perlu? Isinya. Musolanya hebat, bisa musolanya mencoba habis. Biar banyak kan orang yang orang. Ya banyak sayang musola kursi kayak gini kalau zamannya sedikit. Ya, kepada bapak-bapak, wakil para remaja, mari pelihara bangunan ini supaya lestari dan bisa terpelihara dan ramaikan jamaahnya. Ya, apa yang saya sampaikan kemudian dari manfaatnya, doa kita semuanya, wabil usul istri dan ibunya akan dapat menunaikan haji, mudah-mudahan dapat haji yang mabrur dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik, sehat dan selamat. Jangan lupa doakan kami di rumah, mudah-mudahan bisa menjadi kabar baik Allah. Wallahualam kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman wa zidna rahmah. Yang sama kita hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Musola Hasanah, Bapak Haji Widodo, SR seluruh jajarannya, dan sama kita hormati Bapak Ajis Soeharto. Yang kedua sekalian, ini musola alhamdulillah. Kalau Bapak pernah singgah di hotel bintang 5 terus yang gini, kacanya tinggi, karpetnya alhamdulillah. Itu tembok tuh Pak, itu lip. Mujizatnya Pak ya? Lip ya? Musola atu-atunya yang gini. Pakai lip Pak. Naik atas itu kali. Insya Allah ya, sepertinya insya Allah. Kalau mendekat nanti Bapak masa takut. Ya, tinggian di sini ada lipnya. Ya, insya Allah kalau mendekat. Tapi satu hal yang harus jadi catatan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan. Yang artinya bahwa suatu hari nanti di akhir zaman umatku berbangga-bangga dengan masjid-masjidnya, berbangga-bangga dengan tempat-tempat ibadahnya, megah semuanya. Cuma saya kesadarannya untuk mengisi masjid itu tidak ada.
Ini udah disinyalkan oleh semua masalah. Saya bertanya sekarang hampir terjadi apa kali? Mudah-mudahan nggak terjadi di sini. Betapa kita nggak bangga diikuti. Makanya fungsi musola bukan saja sebagai ibadah sholat 5 waktu, tapi di sini ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama, wadah. Mempersatukan wadah, yaitu musola. Ingat zaman Rasul. Zaman Rasul yang pertama dibangun sampai ke Madinah ketika hijrah, yang pertama dibangun adalah tempat ibadah, yaitu masjid. Masjid Kuba. Pertama Rasulullah. Fungsi masjid itu bukan saja sebagai sholat ngaji, tapi itu mengatur strategi, mengatur perekonomian, mengatur orang ketika itu. Kalau kita balik sekarang bisa saja musola di sini bagaimana cara untuk mensejahterakan jamaah. Kalau bisa 5 tahun ke depan masyarakat warga sini bukan menghidupkan musola, tapi musola menghidupkan masyarakat sini. Bisa nggak dikira? Musola yang mensejahterakan warga, musola yang memberikan rezeki kepada warga, ini bisa seperti itu. Makanya jadikanlah ini musola sebagai pendidikan normal bagi warga sekitar. Siapa nih Bu? Ibu Titi. Ibu Titi, Bu, dengan adanya musola yang mewah ini gimana Bu? Perasaannya warga sini? Sangat senang, sangat terima kasih sama Mas Ajis. Iya. Iya. Bu, dengan siapa nih Bu? Bu, pendapatnya tentang musola ini Bu? Ya, alhamdulillah ada yang bangun rumah musola. Iya. Jadi musola kita lebih bagus, mudah-mudahan lebih banyak jamaah. Oke. Ya Bu ya, makasih ya. Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. teman-teman, saya bertemu dengan yang bangun musola Al Hasanah ini. Nah, saya ingin tahu niatnya seperti apa gitu membangun musola yang megah ini. Baik, terima kasih. Saya cuma bisa bilang, kalau kita laki-laki, jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Insya Allah, semua apapun yang kita inginkan akan dikabul dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, Pak Haji. Terima kasih, Pak Ajis. Ya, sama-sama. Saya kira cukup sekian ya acara serah terima ini. Mohon like, subscribe, and share. Mudah-mudahan langkah Mas Ajis Suwarto ini dapat menginspirasi ke yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.